Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaran Burhan dari Fakultas Teknik Informatika ingin mempresentasikan materi ke-13 dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi ke-13 tersebut berjudul Aritmatika Komputer. Ya, berikut adalah materinya. Ini dia materi 13 dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang berjudul Aritmatika di Komputer. Yang pertama adalah pengertian dan struktur Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. Arithmetic and Logic Unit adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmetika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. ALU sendiri merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate ini ialah dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu yang pertama sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Yang kedua materinya cara kerja ALU. Pada gambar di samping adalah cara kerja ALU yang pertama-tama yaitu ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan setelah proses ALU selesai. Hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Ya, cara kerja CPU-nya yang pertama-tama yaitu sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Control unit akan mengambilnya dan membawanya ke RAM dan kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Selanjutnya, fungsi Arithmetic and Logic Unit. Tugas dari ALU adalah melakukan operasi keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmetika yang lainnya seperti pengurangan, pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetika ini disebut adder. Adder merupakan rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmetika, maka adder juga disebut rangkaian kombinasi aritmetika. Ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder, rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Yang pertama, half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlahan tak lengkap. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya S sama dengan 0.
Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 dijumlahkan hasilnya S sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan hasilnya S sama dengan 0 dengan nilai pindahan carry out sama dengan 1. Carry out. Ini dia rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU. Dengan demikian, half adder memiliki dua masukan A dan B dan dua keluaran S dan C. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR, sedangkan nilai logika CY sama dengan gerbang logika AND. Dari tabel di atas dapat dibuat rangkaian half adder. Yang kedua adalah full adder. Full adder adalah rangkaian yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binari yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Nah, ini gambarannya. Parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya. Tergantung jumlah full adder yang diparalelkan, gambar ini menunjukkan parallel adder yang terdiri dari 4 buah full adder yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit. Nah, ini adalah gambar banyak bit. Selanjutnya, representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dan dipresentasikan dengan hanya menggunakan digit-digit 0 dan 1, tanda minus dan tanda titik. Misalnya, min 1101.01012 sama dengan min 11.312510. Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat mempresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan 0 hingga 255. Misalnya 000 sama dengan 0, 0000001 sama dengan 1, 0001111 sama dengan 15, 0011111 sama dengan 63, 1111 sama dengan 25. Umumnya bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner satuan, duaan, an sama dengan min 1, an min 2 itu akan diinterpretasikan sebagai unsigned integer A. Selanjutnya, representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk mempresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif, sedangkan bit yang paling kiri sama dengan 1, bilangan bernilai negatif. Untuk yang paling sederhana, representasi memakai tanda pada sebuah word n bit n min 1 bit yang paling kanan menampung nilai integer, misalnya plus 18 sama dengan 000 dan seterusnya gitu. Terdapat beberapa kekurangan pada representasi nilai-nilai penambahan dan pengurangan pemerluan pertimbangan baik tanda bilangan ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Ini contoh kekurangan lainnya terdapat 2 representasi bilangan. Selanjutnya, representasi komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk mempresentasikan nilai-nilai negatif. Contohnya adalah berikut. Dapat kita lihat di contohnya, nilai plus 0 akan berpasangan dengan min 0, plus 1 dengan min 1 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 0, negasi dari 1 adalah min 1 dan seterusnya.
representasi komplement 2. Mirip dengan komplement 1, hanya saja dalam proses negasinya semua bit juga akan dibalik, sehingga tidak ada lagi rasa bingung merepresentasikan nilai plus 0 dan min 0, karena hanya ada satu nilai 0 seperti berikut. Dapat kita lihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan min 1 dan plus 1 akan berpasangan dengan min 2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah representasi konversi antara panjang bit yang berlainan. Kadang-kadang kita perlu mengambil sebuah integer n bit dan menyimpan di dalam m bit dengan n. Pada notasi sig m kurang dari n. Pada notasi sig magnitude mudah dilaksanakan, cukup memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan 0. Misalnya contoh berikut, plus 18 sama dengan 001010 sig magnitude 8 bit dan berikut dan selanjutnya gitu ya. Prosedur di atas prosedur yang ini tidak berlaku bagi integer negatif komponen kedua dengan memakai contoh yang sama. Nah, contohnya seperti plus 18 001010 komplement 2 8 bit. Kemudian aturan integer merupakan integer komplement 2 adalah untuk memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisi dengan salinan bit tanda. Diisi dengan bilangan positif diisi dengan 0 dan bilangan negatif diisi dengan 1. Selanjutnya integer aritmatika dari negasi. Untuk membuat negasi digunakan komplement 2, yaitu untuk bilangan positif dan untuk bilangan negatif. Untuk bilangan positif, komponen 2 adalah sama dengan sistem menunjukkan tanda dan besar bilangan, yaitu MSB. Digunakan untuk petunjuk atau tanda bilangan, bit-bit sisanya menunjukkan secara. Untuk bilangan negatif, komplement 2 dapat diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu komplement 1 dari bilangan biner semula, kemudian menambahkan 1 ke LSB-nya. Aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi jika dan hanya jika hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Pembulatan. Teknik pembulatan sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Salah satunya pembulatan ke bilangan terdekat. Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Ya, dan lainnya. Bilangan biner, bilangan berbasis 2, bilangan 0,1. Salah satunya itu, atau bilangan oktal, bilangan desimal, bilangan heksadesimal. Konversi bilangan biner, oktal atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Representasi integer oleh biner. Dalam sistem bilangan biner ada 4 macam sistem untuk merepresentasikan integer. Yang pertama, representasikan unsigned integer. Yang kedua, representasi nilai tanda. Yang ketiga, representasi bias. Yang keempat, representasi komplement 2. Untuk keperluan penyimpanan pengolahan komputer diperlukan bagian biner yang terdiri atas 0 dan 1. 1 byte dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 255. Kelemahan unsigned integer dapat hanya bisa menyatakan bilangan positif, dan sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan negatif integer. Representasi nilai tanda. Karena kelemahan unsigned integer, dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif. Kemudian konvensi perlakuan bit yang paling kiri MSB di dalam byte sebagai tanda bilangan MSB sama dengan 0, maka bilangan tersebut positif. Jika MSB sama dengan 1, maka bilangan tersebut negatif. Kelemahan sig magnitude, adanya representasi ganda pada bilangan 0.
Representasi bias digunakan untuk menyatakan eksponen pada representasi floating point. Dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan mengukuhkan dari bilangan negatif terkecil dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang bisa dijangkau. Representasi komplement 2 merupakan perbaikan dari representasi nilai bertanda yang mempunyai kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi nilai 0. Bilangan negatif pada 2 komplement. Sistem bilangan dalam 2s2 komplement menggunakan bit paling kiri MSB sebagai bit tanda dan sisanya sebagai bit nilai seperti pada segmen bit. Bilangan negatif dalam 2 komplement dibentuk dari komplement 1 dari bilangan biner semula dan menambahkan 1 LSB. Yang selanjutnya aritmatika floating point penjumlahan atau pengurangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point. Yang pertama, bandingkan kedua bilangan. Yang kedua, lakukan operasi penjumlahan. Yang ketiga, lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantissa dan mengatur nilai eksponensialnya. Yang kedua, perkalian. Algoritma untuk umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, kalikan kedua bilangan. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Yang ketiga, membagi. Logaritma untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menggunakan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua bilangan segmen mantissa. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Segitu saja presentasi materi 13 dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.